Shalom Bapak dan Ibu Gembala dan juga saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang menonton YouTube di rumah. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30. Kita buka bersama-sama. Kita baca secara bergantian, saya yang ganjil dan saudara-saudari baca yang genap. Amsal 20 pasal 1. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kebenaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang mengadu orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera demi ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milih yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita sudah membahas pasal yang ke-18, yang dimana kita membahas tentang mendengarkan dengan bijaksana. Nah, pada hari ini saya akan membahas dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30, yang dimana bertema tentang sikap buruk dan potensi buruk.
Dalam Amsal 20 ini merupakan kumpulan Amsal bijak yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia. Amsal ini tidak menceritakan sebuah kisah secara berurutan, melainkan berisi nasihat dan petunjuk praktis menjalani hidup dengan bijaksana, adil, dan beriman kepada Tuhan. Di mana Amsal 20 ayat 1-30 ini bagaikan peta kehidupan yang menuntun kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Amsal ini mengingatkan kita tentang sikap yang buruk dan potensi yang buruk yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kegagalan. Pada hari ini, saya akan membagikan poin penting dalam sikap buruk dan potensi buruk. Poin yang pertama, sikap buruk. Ada beberapa bagian. Bagian yang H dalam sikap buruk ialah keangkuhan dan kesombongan. Terdapat dalam ayat 6, 11, dan 24. Sini saya akan membacakannya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Amsal pasal yang ke-11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dan yang ke-24. Langkah orang yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Di mana dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6, 11 dan 24 ini mengingatkan kita untuk menghindari keangkuhan dan kesombongan. Karena sikap keangkuhan dan kesombongan ini dapat membawa kehancuran. Orang yang angkuh dan sombong cenderung meremehkan orang lain dan tidak mau belajar dari kesalahan. Bagian yang kedua, bagian yang B dalam sikap buruk ialah ketamakan dan materialisme, terdapat dalam ayat 21 dan ayat 23. Di sini saya akan membacakannya. Ayat yang ke-21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Dan pasal yang ke-23, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Di mana ketamakan itu artinya dalam KBBI keinginan, dan materialisme dalam KBBI itu pandangan hidup. Di mana pasal 21 dan pasal 23 ayat 21 dan ayat 23 ini mengingatkan kita berhati-hati terhadap ketamakan dan materialisme, karena hal ini dapat menjebak kita dalam pengejaran harta benda yang tak ada habisnya dan mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup. Bagian C dalam sikap buruk ialah kemalasan dan keterlambatan, terdapat dalam ayat 4 dan ayat 26. Sini saya akan membacakannya. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ayat yang ke-26. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Di mana dalam ayat ini mengingatkan kita untuk menghindari kemalasan dan keterlambatan, karena sikap ini dapat menghambat kemajuan dan mendatangkan kemiskinan. Orang yang malas dan suka menunda-nunda pekerjaan akan sulit mencapai kesuksesan. Bagian yang D dalam sikap buruk ialah amarah dan kebencian. Terdapat dalam ayat yang ke-22. Di sini saya akan membacakannya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan.
Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dalam ayat 22 ini mengingatkan kita untuk mengendalikan amarah dan kebencian. Karena sikap amarah dan kebencian ini dapat merusak hubungan dan mendatangkan perselisihan. Orang yang mudah marah dan menyimpan dendam akan sulit menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Bagian yang dalam sikap buruk ialah ketidakjujuran dan penipuan. Terdapat dalam ayat yang 10, saya akan membacakannya. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Di mana pasal 10 ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap jujur dan adil dalam segala hal. Ketidakjujuran dan penipuan hanya akan membawa konsekuensi negatif dan merusak reputasi. Nah, yang telah kita bahas tadi dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30 yang bertema sikap buruk dan potensi buruk, ada beberapa poin. Poin pertama itu sikap buruk. Ada beberapa bagian. Bagian A ialah keangkuhan dan kesombongan. Bagian yang B, ketamaan dan materialisme. Bagian C, kemalasan dan keterlambatan. Bagian D, amarah dan kebencian. Dan bagian yang ke E, ketidakjujuran dan penipuan. Poin yang kedua, potensi buruk. Potensi buruk terdapat dalam beberapa bagian. Bagian pertama dalam potensi buruk ialah bahaya kemabukan. Terdapat dalam ayat yang pertama. Sini saya akan membacakannya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di mana dalam ayat ini menjelaskan bahwa minuman keras dapat menjerumuskan peminumnya ke dalam perilaku yang tidak terkendali dan berbahaya. Di mana kemabukan dapat menghilangkan akal sehat dan mendorongkan tindakan bodoh yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bagian yang kedua dalam potensi buruk ialah bahaya pertengkaran. Terdapat dalam ayat 22, di sini saya akan membacakannya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Yang dimana pasal 22 ini pertengkaran dan perselisihan dapat merusak hubungan dan membawa suasana yang tidak harmonis. Dan dapat mendorong kita untuk selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan penuh kebijaksanaan. Baik, bagian yang ketiga dalam potensi buruk ialah kemarahan raja. Terdapat dalam ayat yang kedua, di sini saya akan membacakannya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Yang dimana raja memiliki kuasa yang besar dan kemarahannya dapat membawa akibat yang serius bagi siapapun yang berani memicunya. Dalam Amsal 20 ayat 2 ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan patuh kepada pemimpin dan menghindari tindakan yang dapat memancing amarahnya.
Jadi saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini yang telah kita baca tadi dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30 yang bertema sikap buruk dan potensi yang buruk. Ada beberapa bagian di dalam sikap buruk dan potensi buruk. Dan yang telah saya jelaskan tadi, kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan sikap buruk dan potensi buruk dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30, di mana menyajikan berbagai nasihat bijak tentang kehidupan, namun di baliknya terkandung dalam sikap buruk dan potensi buruk yang bahaya yang perlu kita waspadai. Yang dimana sikap buruk dapat membawa dampak negatif yang tadi telah saya jelaskan. Yang pertama, keangkuhan, yang dimana keangkuhan itu membutakan manusia terhadap kekurangan dan kesalahannya. Yang kedua, kecerobohan, yang dimana kecerobohan itu menyebabkan kegagalan dan kerugian. Yang ketiga, kemarahan yang tidak terkendali, yang dimana membawa akibat serius bagi orang lain. Dan yang keempat, ketidakjujuran, yang dimana menghasilkan penyesalan dan kekecewaan. Potensi buruk dapat terjadi akibat sikap-sikap buruk juga, yang dimana yang pertama kehilangan kendali diri, yang kedua merusak hubungan dengan orang lain, yang ketiga menimbulkan masalah hukum, yang keempat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan yang kelima menjauhkan diri dari Tuhan. Amsal 20 ini tidak hanya berisi peringatan tentang bahaya, tetapi juga menawarkan solusi dan petunjuk untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan bermoral. Dengan memahami potensi dan sikap yang buruk itu terkandung dalam setiap amsal, kita dapat terhindar dari dosa dan menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini saya akan membagikan tips untuk menghindari sikap buruk dan potensi buruk dalam Amsal 20 ayat 1 sampai 30 tadi. Yang pertama, berhati-hatilah dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, kelola kemarahan dengan cara yang sehat. Dan yang ketiga, selalu berkata jujur dan bertindaklah dengan integritas. Yang keempat, berpikirlah sebelum bertindak. Dan yang kelima, selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya kita dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan Engkau sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya Bapa. Pakai lebih lagi hamba-Mu dalam menyampaikannya Bapa. Bapa, kiranya kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa bisa dapat memberkati, bisa kiranya anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi kami Bapa. Biarlah kami tidak memiliki sifat yang buruk dan potensi yang buruk Bapa. Biarlah kami bisa menjadi orang yang bijaksana Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.